Salam, sekarang hari Minggu tanggal 22 November 2020. Kita kembali berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur saudaraku karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dan kasih-Nya bagi kita adalah sesuatu hal yang dahsyat, yang besar. Kasih-Nya kepada kita adalah kasih yang tidak ada taranya. Kasih-Nya begitu hebat, luar biasa kepada kita. Dan kesetiaan Tuhan itu berlaku selama-lamanya bagi kita anak-anaknya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk boleh kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Karena kita tahu ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dialah yang menjadi pusat ibadah kita. Dia yang menjadi senter ibadah kita. Oh haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya, haleluya. Turunlah pengurapan Tuhan atas semua hamba-hambamu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Yang memimpin kami dalam puji-pujian, demikian juga musik, biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-hambamu ini. Demikian juga Tuhan yang nanti menyampaikan firman Tuhan. Biar pengurapan Tuhan secara khusus turun kepada hambamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadilah ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sungguh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan hari ini untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Sungguh kemuliaan Tuhan Yesus itu yang memulihkan hati kita. Kemuliaan Tuhan Yesus itu yang memberkati hidup kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati. Pulihkan hati
kami mencari kasih sejati Tuhan. Di saat badai datang menderu dalam hidup kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan keajaiban dari Tuhan, kita membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Saatnya kita mau memuji Tuhan, masih tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan katakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Begitu besar kasih Tuhan bagi kita, saudara. Kita tidak sampai akan jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan selalu menopang kita. Begitu besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita mau katakan, sungguh bukan dengan kekuatan kita hari-hari ini, saudara, kita dapat menjalani hidup kita di tengah badai. Tanpa Tuhan di samping kita, kita tidak mampu sendiri. Karena Tuhanlah itu yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi penopang kita. Kita mau angkat pujian ini bukan dengan kekuatan. Salam. Selamat pagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami kuasai hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya bukan karena kekuatan kita. Saya ambil firman-Nya dari Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Maksudnya di sini, di dalam firman Tuhan ini, membangun rumah bukan sekedar hanya membangun rumah rohani, melainkan menyangkut segala aspek kehidupan kita. Membangun hidup kita di hadapan Tuhan, membangun rumah tangga kita, membangun usaha kita, membangun menuju masa depan kita, dan lain sebagainya. Pemazmur mengatakan, kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia. Maksudnya, sia-sia segala usaha kita. Kalau kita melakukan sesuatu apapun, segala usaha yang kita lakukan, segala pekerjaan yang kita lakukan, segala rencana kita, segala gagasan kita, apapun yang kita lakukan, sekalipun kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, kalau tidak berkenan bagi Tuhan, kalau bukan dengan caranya Tuhan, polanya Tuhan, kita melakukan semuanya itu. Katanya pemazmur ini sia-sia, semuanya sia-sia. Mari kita lihat di dalam Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita mungkin banyak berencana apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus pergi, dan bagaimana untuk masa depan kita. Kita merencanakan sesuatu dengan baik menurut kita, tetapi segala rencana kita yang kita perbuat, kita hanya bisa berencana, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. Di firman ini mengatakan menyangkut hati,
manusia, hati manusia, berarti menyangkut hati. Apa kata firman Tuhan tentang hati? Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita mengenai hati kita? Kita lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini kita dikatakan supaya kita menjaga hati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak mudah untuk menjaga hati. Tidak mudah untuk menjaga hati. Apabila kita mungkin segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan kita inginkan, mungkin apapun tanggapan orang terhadap kita tidak sesuai dengan hati kita, tidak mudah untuk menjaga hati. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk menjaga hati kita, menjaga hati kita. Untuk menjaga hati itu perlu pertolongan Roh Kudus, perlu campur tangan Tuhan, perlu sentuhan kasih Tuhan. Bagaimana kita harus menyadari apa kita, siapa kita. Kita harus menyadari segala keterbatasan kita, segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mazmur 103 ayat 14 mengatakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, firman Tuhan mengatakan kita adalah debu. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah debu. Tidak ada apa-apanya. Debu tidak ada apa-apanya. Siapa kita? Kita adalah orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan, oleh karena kasih-Nya kepada kita orang berdosa. Kedua, kita mau merendahkan hati kepada Tuhan. Dan kita mau serahkan segala kehidupan kita kepada Dia. Bagaimana kita menyerahkan? Namanya menyerahkan berarti memberikan, melepaskan.
Berarti kalau kita lepaskan, tidak kita pegang lagi. Biar Tuhan sendiri yang mengambil alih kehidupan kita itu. Biar Tuhan yang bekerja sesuai dengan apa yang Dia mau. Tuhan, kita berikan hati kita kepada Tuhan. Dia yang sanggup mengubahkan kita. Dia yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Lihat dulu ke Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kalau kita lihat bejana itu terbuat dari tanah liat. Jikalau tukang periuk membuat suatu bejana, saat dia membentuk bejana itu pecah atau retak dan hancur. Dia bisa mengambilnya kembali, bejana yang hancur itu, yang jatuh itu, dan dihancurkannya sampai halus. Dan dia bisa bentuk lagi menjadi bejana yang lain sesuai dengan apa yang Dia mau. Seharusnya begitulah hati kita di hadapan Tuhan. Kita merelakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Tidak berontak. Tidak berontak. Karena apa? Hanya Tuhanlah yang bisa mengubahkan hati kita. Hanya Tuhanlah yang bisa mengubahkan kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita. Tidak ada satupun orang di bumi ini yang berkuasa mengubahkan kita, yang berkuasa memulihkan kita selain Tuhan sendiri. Jadi kita harus seperti tanah liat. Tanah liat tidak pernah berontak. Seharusnya kita seperti itu. Tuhan, inilah saya. Bentuklah saya, bentuklah hati saya menjadi suatu bejana yang indah di hadapan Tuhan. Seperti yang Tuhan. Sehancur apapun kehidupan kita di hadapan Tuhan, sejelek apapun kehidupan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkuasa. Kalau kita mau, Tuhan berkuasa mengubahkan kita. Sedalamnya juga kita jatuh, Tuhan berkuasa mengangkat kita. Dan sebagaimanapun berantakannya kehidupan kita, Tuhan berkuasa menata kehidupan kita lebih baik lagi. Hidup yang berantakan jadi lebih baik. Karena kita ini adalah ciptaannya. Dia berkuasa untuk hidup. Tidak kehabisan cara Tuhan untuk mengubahkan kita. Tidak kehabisan cara Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan tidak kehabisan akal untuk memulihkan kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah penguasa. Karena Dia adalah pencipta kita sendiri.
segala sesuatu di dunia adalah ciptaannya. Semuanya ada di dalam rancangan Dia. Dengan segala kuasa dan tangannya. Asal kita mau rela menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan? Apa yang menjadi beban di dalam masa pandemi ini? Kita bisa lihat tidak ada lagi tempat untuk kita berlindung selain kepada Tuhan. Cara apapun, semua manusia sekarang dengan caranya sendiri tidak bisa mengubahkan situasi ini yang terjadi saat ini. Hanya Tuhan yang berkuasa mengubahkan segala sesuatunya. Kita bukan hanya menyerahkan kepada Tuhan, tapi kita perlu pergantungan hidup kita kepada Tuhan. Kita perlu menggantungkan hidup kita. Maksudnya bergantung, maksudnya bukan menggantungkan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Namanya bergantung, ada yang harus dipegang supaya kita tidak jatuh sampai ke lantai. Ya, sebagaimana apa yang menjadi pegangan kita? Kita pegang firman Tuhan lewat apa yang kita dapatkan, lewat persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita pegang firman-Nya, bukan hanya dipegang, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi tentunya semuanya itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena gagah kita, bukan karena pintarnya, bukan karena hebat dan gagah kita. Tapi semuanya adalah karena Tuhan. Semuanya adalah karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sentuhan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita lewat Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan sendiri lewat Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam kehidupan kita bisa mengubah hati kita, bisa membentuk hidup kita, bisa membangun hidup kita di hadapan Tuhan, bisa membangun keluarga kita, bisa membangun usaha kita, bisa membangun segala situasi di dalam kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik. Asal kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kita pegang firman Tuhan. Di dalam kita menjalani hidup kita, apa yang menjadi rencana kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, kita libatkan Tuhan, campur tangan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya mau ini, bantu saya, supaya bukan kedagingan kita yang menonjol, tapi Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam kehidupan, mengubahkan hati kita, mengubahkan pola pikir kita, mengubahkan pola pandang kita seperti yang Tuhan mau. Tetapi seperti yang tadi itu, 3 hal. Kita tahu siapa kita, bahwa kita tidak ada apa-apa, kita adalah debu.
Kedua, siapa kita? Kita adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dari jurang maut. Oleh karena kasihnya dia sampai mau mati di kayu salib untuk kita bagi orang percaya kepada dia. Tiga, kita mau merendahkan hati kepada dia dan menyerahkan hidup kita dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus pasti kita mampu untuk menjalani semuanya hidup itu. Dengan pertolongan Tuhan pasti kita bisa diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan apapun yang terjadi saat ini di tengah-tengah bangsa kita ini, Tuhan berkuasa. Asal kita datang berdoa, menyerahkan segalanya apa yang terjadi, termasuk politik yang terjadi sedang memanas, pandemi, masalah ekonomi, politik yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, sungguh semua menakutkan. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita mau datang berdoa untuk bangsa ini, saya percaya Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan campur tangan, memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan bangsa ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur karena kami Tuhan sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti bekerja. Firman-Mu ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi Tuhan akan meneruskan kepada setiap kami. Dan Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini semua Tuhan, semuanya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Kami memohon Tuhan, belas kasihan Tuhan atas itu semua. Tolong Tuhan, bantu kami untuk boleh kami Tuhan menyadari siapa diri kami sebenarnya, supaya boleh kami Tuhan menyadari segala keterbatasan kami, kelemahan kami, dan boleh kami Tuhan Yesus dengan pertolongan Engkau saja, boleh kami Tuhan melepaskan segala sesuatu yang menjadi ganjalan, yang menjadi penghalang bagi kami Tuhan, untuk boleh kami maju di dalam Tuhan, ataupun yang menjadi penghalang Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Tolonglah juga kami Tuhan, Roh Kudus yang baik itu, bantu kami supaya kami boleh Tuhan memegang firman-Mu ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti mampu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Sehingga apapun yang menjadi persoalan yang kami alami, yang kami hadapi, kami tahu Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan akan mengubahkan kami, pola pikir kami, pola pandang kami, seperti yang Tuhan
bentuk hati kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan menjadi suatu bejana yang indah di hadapan Tuhan. Untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Bahkan lebih daripada apa yang kami doakan, kami mohonkan kepada Engkau. Engkau sudah memberkati setiap kami. Terima kasih. Saya ajak semuanya kita yang mendengarkan firman Tuhan ini berdiri. Kita meminta, memohon berkat yang dari Tuhan. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati segala sesuatu apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Bila engkau hatimu tetap tertuju kepada Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu pasti berhasil. Tuhanlah yang menjagai keluar masukmu. Kemanapun engkau pergi, Tuhanlah yang menjagamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang memberkati engkau. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.